Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Supartini, CKP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan wawancara mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan dua kepala sekolah, yaitu yang pertama, dari SMA Negeri 1 Pengasih dengan beliau Bapak Eko Mulyadi SSI MSI, dan yang kedua dari SMA Negeri 2 Wates yaitu dengan Ibu DRA Fifty Retno Nugrahini MED. Selamat mengikuti. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam, Bu Tini. Mohon maaf Pak Eko mengganggu waktunya Bapak. Pada kesempatan ini kami ingin berbincang tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Begini Pak Eko, untuk beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, menganalisis kasus-kasus atau dilema etika ya dan moral ya terkait dengan bujukan moral ya. Jadi biasanya kan ada dua pilihan atau dua pilihan itu harus apa namanya kebajikan, dua pilihan kebajikan dan harus berjalan bersamaan, berbenturan biasanya, kan gitu ya. Nah itu kita analisis dulu. Nah saya mana skala prioritas yang kita analisis dulu, yang penting itu, ya analisisnya dulu. Terima kasih Bapak. Jadi Iya. untuk memutuskan itu mengidentifikasi kasus adalah dengan menganalisis permasalahan tersebut. Yang Pak Eko. ya, dua pilihan tadi. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Ya. Jadi saya mengedepankan partisipatif, gitu ya. Partisipatif, yaitu di situ nanti ada guru, ada orang tua, dan juga ada siswa. Ya. Jadi secara bersama-sama seperti itu ya, duduk bersama. Oke, berarti artinya ada kolaborasi, kerjasama dari guru, siswa, dan orang tua nih Bapak. Betul. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, saya menyingkatnya prosedurnya itu di AK2. D-nya itu pertama kita dengar ya. Jadi banyak mendengar dulu, ya, kemudian A-nya itu baru kita menganalisis. Terus K-nya selanjutnya adalah konsekuensi dari dampak keputusan itu apa. Nanti setelah kita analisis dampak-dampaknya, baru kita membuat sebuah keputusan. Ya, seperti itu ya. Terima kasih Pak. Berarti untuk langkah-langkahnya dengan BAK2. Tadi dengar, analisis, konsekuensi, dan kemudian pengambilan keputusan. Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Ya, jadi yang supaya lebih efektif itu adalah keterlibatan ya, keterlibatan semua pihak itu penting ya. Kemudian juga transparansi ya, bersama. Jadi artinya mengungkapkan ya secara transparan permasalahannya, juga berbasis pada empati dan juga nanti dampak-dampak dari keputusan tersebut begitu. Pak, kalau tadi saya meringkas untuk hal-halnya itu adalah keterlibatan. Jadi Bapak melibatkan semua pihak dari sekolah atau permasalahan tersebut. Kemudian semuanya adalah transparan, kemudian adanya empati, dan kemudian
memikirkan dampak dari hasil keputusan tersebut, ngoten nggih Bapak. Nggih. Untuk selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Ya, tekanan dari beberapa pihak, berbagai pihak, karena mereka kan biasanya punya kepentingan yang berbeda. Nah, itu. Nah, tantangannya di situ. Oh, nggih. Ya, Jadi tantangannya tekanan berbagai pihak karena betul. masing-masing memiliki kepentingan yang Kepentingan. berbeda-beda, Iya, ngoten nggih Bapak, iya, nggih. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, iya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam iya. sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Iya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, tergantung dari apa ya konteks ya. Artinya kalau keputusan itu misalkan mendesak dan segera, nah itu kan eh, kita harus cepat mengambil keputusan meskipun nanti kita evaluasi kembali keputusan tersebut gitu ya. Kalau tidak butuh cepat itu berarti nanti perlu kita apa menganalisa, kemudian selain menganalisa juga nanti kita ini mendiskusikannya gitu ya. Kalau tidak mendesak perlu analisa, diskusi, dan keputusannya tidak langsung hari itu juga. Kita butuh. Itu kalau tidak mendesak, gitu ya. Berarti tergantung permasalahan tersebut ya Pak. Iya, Melihat permasalahan itu harus segera diselesaikan atau iya, tidak. Kemudian kalau memang tidak harus saat itu juga, maka dilakukan beberapa langkah iya, agar nanti betul. pengambilan keputusan sesuai. Makatan Bapak nih. Oke, Oke. betul. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, Iya. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, kita harus duduk bersama tim manajemen ya. Kemudian karena dengan tim manajemen ini kan nanti juga masing-masing apa ya, punya pendapat dan punya solusi yang kita hormati, kita hargai gitu ya. Pesan bersama, terus kemudian ada juga kita punya pengawas pendamping, itu juga bisa membantu kita, juga guru-guru senior terutama yang sudah punya pengalaman. Jadi itu yang apa, membantu untuk pengambilan keputusan. Berarti dalam hal ini untuk pengambilan keputusan tetap ada di balik itu ada beberapa orang yang akan membantu keputusan Bapak. Ada tim manajemen, Iya, ada pengawas dan juga guru-guru guru senior. senior. Terima kasih. Yang terakhir Bapak, Iya. dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Bapak? Iya. Jadi keputusan apapun tidak ada yang sempurna. Ya, itu yang perlu dipegang pertama. Dan juga kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Dan tentu saja apa yang kita putuskan pasti punya dampak dan punya resiko yang itu yang harus kita tanggung gitu ya. Kemudian juga pentingnya yang penting menjaga prinsip moral tadi ya. Prinsip moral kebajikan atau nilai-nilai kebenaran yang ada itu gitu ya. Terus tapi mengutamakan apa namanya siswa-siswa dan siswa atau murid-murid dan murid gitu. Kebahagiaan atau kesejahteraan murid itu yang diutamakan. Gitu aja muaranya. Kalau saya bisa meringkas, berarti keputusan itu menurut Bapak adalah tidak ada keputusan yang sempurna, Ya, bisa memuaskan semua pihak, tetapi yang jelas kita juga harus melihat dampak dan risikonya, tapi tetap mengutamakan prinsip bahwa kita adalah keputusan yang diambil adalah berpihak kepada siswa. betul. Baik Bapak, terima kasih sekali untuk semua yang disampaikan Bapak, sangat bermanfaat sekali untuk kami. Nanti semoga saya bisa belajar banyak dari Bapak sehingga nanti saya bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang selalu berpihak kepada murid. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Yeah. Matur nuwun. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih sekali Ibu waktunya sudah menyempatkan saya di sini mau ngasih tahu dengan Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Begini Ibu, pertama yang ingin kami tanyakan yaitu bagaimana Ibu selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kewajiban moral Ibu? Memang dalam
keseharian kita pasti kita menghadapi berbagai kasus. Yang kasus itu sebenarnya kalau kita identifikasi, ada yang masuk pada bujukan moral, ada yang dilema etika. Kalau kita identifikasi bujukan moral itu akan lebih mudah kita untuk menyelesaikan karena itu berdasarkan nilai baik melawan nilai yang salah gitu, sehingga kita tinggal ikuti aja yang baik atau yang benar yang mana, itu kalau yang bujukan moral. Tetapi kalau kita menghadapi kasus yang berkaitan dengan dilema etika, itu yang kadang agak susah karena perlu identifikasi lebih mendalam kasus itu. Kadang ada dilema etika yang bertentangan antara tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang gitu kan ya. Kadang juga ada yang bertentangan antara keinginan orang tua dengan anak, kadang ya berbeda ya orientasinya gitu ya. Nah ini kalau dilema etika ini memang kita perlu ada suatu proses untuk mengkaji, mengidentifikasi lebih dalam. Terima kasih Ibu. Untuk yang selanjutnya Ibu, Ibu selaku kepala sekolah, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Nah, sebenarnya untuk penyelesaian kasus yang dilema etika berarti sama-sama itu mengandung nilai kebenaran gitu ya. Maka kita punya langkah dan prosedur gitu. Prosedur itu yang saya maksud adalah tahapan. Kalau kasus itu pertama kali dapat diselesaikan oleh wali ya wali saja. Kemudian kalau dengan wali kok belum bisa, maka dengan BK. Dengan BK kok tetap belum bisa, maka dengan wakasek kesesuaian. Kemudian mungkin dengan wakasek yang lain. Tetapi kalau masih tetap belum terselesaikan, baru kemudian melibatkan saya dan kita membuat tim untuk menyelesaikan kasus tersebut gitu. Sedangkan untuk langkah-langkahnya, baik itu langkah wali maupun dengan BK maupun dengan wakasek maupun dengan saya, itu langkahnya pada prinsipnya sama. Yang pertama tentu kita mengidentifikasi dari kasus itu sendiri gitu. Nah, pertentangan apa ini yang ada gitu. Kemudian yang kedua, kita mengumpulkan bukti-bukti. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan pihak-pihak yang berkasus. Setelah mengumpulkan pihak-pihak yang berkasus, kita kemudian memberikan alternatif solusi. Alternatif solusi ini kadang bisa kita harus trilema gitu ya. Dan dilema itu ini nggak bisa, ini nggak bisa, maka harus ada gabungan atau pihak lain yang ikut berperan di situ gitu ya. Nah, setelah mencari alternatif solusi, kita kemudian mencoba menerapkan solusi itu dengan tetap kita evaluasi. Kita monitoring dan evaluasi, kemudian kita refleksikan, dan jika ada perlu tindak lanjut ya kita tindak lanjuti. Itu langkah-langkahnya. Terima kasih Ibu. Betul sekali Ibu. Untuk yang ketiga, pertanyaannya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini sudah Ibu jawab dengan runtut. Yang pertama tadi identifikasi ya Ibu, kemudian mengumpulkan bukti, kemudian mengumpulkan yang bermasalah, kemudian memberikan alternatif atau solusi, kemudian menerapkan dari alternatif tersebut. Setelah itu dievaluasi, direfleksikan, kalau perlu ditindaklanjuti. Terima kasih Ibu. Untuk yang selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Nah, untuk dilema etika ini setelah kita mengidentifikasi kasus, bukti, dan pihak-pihak yang berkasus, maka prinsip yang utama kita harus adil. Yang kedua, kita harus profesional.
Kemudian jangan lupa adil dan profesional itu untuk dapat menyelesaikan kasus dengan baik itu harus dengan hati. Seandainya saya di posisi A, seandainya saya di posisi B, gitu. Nah, seandainya saya menjadi, ini penting untuk kita memberikan alternatif solusi, meskipun kita tetap berpedoman pada regulasi. Gitu. Terima kasih Ibu. Jadi kalau untuk pengambilan keputusan tadi Ibu tetap menggunakan adil, profesional dan tetap diselesaikan dengan hati. Karena hati inilah nanti yang membuat nyaman ya Bu. Oke. Terima kasih untuk yang selanjutnya Ibu. Hal apa yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Tantangannya pada waktu kita menghadapi pihak-pihak yang merasa paling benar, susah untuk dipahamkan, susah mengerti orang lain. Di setiap kasus mungkin tidak jarang kita menemui orang-orang yang itu tadi, pokoknya saya yang salah, yang benar, kamu yang salah gitu. Itu ada. Nah, dalam hal seperti ini, untuk menghadapi tantangan dengan ini, maka kita tetap harus mengadakan pendekatan dengan orang yang susah untuk ditaklukkan tadi ya, pendekatan dengan hati. Kemudian juga kalau menghadapi orang-orang yang seperti ini itu kadang saya menerapkan prinsip merendahlah sehingga orang lain tidak dapat merendahkan kamu lagi, gitu. Karena orang-orang yang susah ditaklukkan itu kalau kita semakin tinggi, maka semakin terjadi crash dan masalah tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oke, terima kasih sekali Ibu. Ini tadi kalau saya bisa merangkum untuk tantangannya itu adalah ketika ada pihak-pihak yang selalu merasa benar dan solusi solusinya adalah dengan tetap dengan pendekatan hati paling efektif ya, merendah sampai dia tidak dapat merendahkan kamu lagi. Ini ada satu pembelajaran buat saya, yaitu bagaimana kita menjadi seorang pemimpin itu bisa menggunakan prinsip merendahlah sehingga tidak ada orang yang dapat merendahkan kamu lagi. Terima kasih Bu. Untuk yang berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke. Pertemuan rutin dengan BK maupun Wakasek dengan wali itu kami ada. Setiap bulan sekali itu kami mengadakan pertemuan rutin. Bukan hanya dalam rangka kalau ada kasus, tapi dalam rangka mengidentifikasi agar kasus itu tidak sampai membesar gitu. Kadang kan identifikasi itu perlu ya. Tanda-tandanya misalnya tanda-tanda ini kok sudah sering bolos, ini kok prestasi belajarnya rendah, ini kok suka melawan guru. Nah, identifikasi ini perlu kita olah bersama mengapa seperti itu. Tetapi itu tidak harus kemudian menjadi suatu kasus gitu. Nah, jika menghadapi suatu kasus yang dilema etika tadi, pada prinsipnya itu tidak seketika itu kemudian diselesaikan. Karena apa? Kadang kalau seketika itu kita salah mengambil keputusan. Kita kan perlu mengidentifikasi dulu, mengumpulkan data atau fakta gitu. Nah, langkah-langkah yang diambil oleh wali maupun BK maupun Wakasek itu langkah-langkahnya tetap seperti itu. Hanya saja ada kasus yang dapat diselesaikan dalam waktu itu juga, tetapi tetap langkah-langkahnya sama. Tapi untuk kasus-kasus yang menyangkut beberapa pihak biasanya tidak seketika itu diselesaikan. Terima kasih. Jadi kalau saya simpulkan dari hal ini, tetap pertemuan rutin itu tetap ada ya, meskipun ada kasus atau tidak, pertemuan rutin dengan BK ya untuk mengidentifikasi gejala kasus. Terima kasih Ibu.
Untuk selanjutnya Ibu, ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Untuk kasus-kasus dilema etika itu faktor-faktor yang mendukung untuk mempermudah, yang pertama adanya regulasi tentu saja ya, kemudian adanya aturan agama, adanya adat istiadat maupun sopan santun, itu akan lebih mempermudah. Kadang seseorang itu kalau didekati dengan regulasi yang dari negara dia nggak bisa, maka bisa didekati dengan regulasi dari agama, bisa didekati dengan regulasi dari masyarakat, mungkin adat, budaya gitu ya, itu sangat membantu. Di samping itu adalah dengan banyak membaca pengalaman orang lain dalam menyelesaikan suatu masalah, itu dapat menjadi referensi juga. Di samping pengalaman itu juga menjadi referensi. Jadi pada prinsipnya di samping regulasi agama, negara maupun adat istiadat, maka sebenarnya tokoh-tokoh siapapun, bahkan kita bisa belajar dari siapapun untuk menjadikan referensi dalam baik Ibu, untuk kasus-kasus dilema etika tetap kita menggunakan adat istiadat aturan agama itu sebagai bahan pertimbangan kita untuk mempermudah menyelesaikan dilema etika, begitu ya Ibu. Ya Ibu, untuk yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Ibu? Nah, dalam mengambil keputusan dilema etika dapat kita simpulkan bahwa kita tetap harus di tengah-tengah sebagai pihak yang adil. Kemudian tidak ada tendensi yang bersifat individu. Dan yang perlu juga kita harus memahami regulasi, baik regulasi dari bidang di negara, agama maupun masyarakat, itu harus kita pahami dan kita menerapkan dengan bijak, tidak dengan kaku, sesuai dengan situasi kondisi. Terima kasih Bu. Kalau saya menyimpulkan berarti intinya di sini adalah posisi kita sebagai seorang pemimpin tetap di tengah, adil, tidak ada tendensi individu, kemudian harus selalu memahami regulasi dan selalu memahami siapapun. Ya, baik Ibu, terima kasih sekali Ibu untuk semua ilmu-ilmu Ibu, sangat bermanfaat sekali buat saya. Mudah-mudahan saya bisa meniru apa yang Ibu laksanakan di sini. Saya bisa belajar dari Ibu untuk menjadi pemimpin pembelajar yang selalu berpihak kepada murid dan tentunya juga selalu di posisi yang adil di tengah-tengah buat semua teman-teman semuanya. Terima kasih sekali Ibu untuk waktunya. Matur sukses selalu, bantu mohon doanya. Sukses selalu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.